kita harus berani memulai. Jangan takut memulai usaha. Sekecil apapun usaha yang kita jalani, insya Allah kalau kita niat dengan sungguh-sungguh, berdoa dan berusaha, insya Allah Allah mudahkan. Jangan putus asa, semangat terus. Akhirnya setelah beberapa bulan ya, waktu itu hampir setahun saya jualan kebab outlet yang penghasilannya nggak banyak, malah sedikit banget itu. Akhirnya udah gitu anak-anak yang memang harus saya asuh sendiri, karena waktu itu saya udah nggak tega ngeliat anak-anak ya, karena setiap saya mau berangkat kerja itu anak pertama saya dia selalu nangis, dia selalu ketakutan. Saya tinggal kerja, akhirnya aduh saya kayaknya nggak bisa nih terus-terusan begini. Ya udah akhirnya saya menuruti saran suami, bismillah saya berhenti bekerja. Assalamualaikum, nama saya Sasa. Saya owner dari Jarin Food. Usaha saya di bidang kuliner, kebab frozen, dan aneka makanan frozen lainnya. Alamat kami di Perumahan Safa Residen, Blok C nomor 25, Pondok Petir, Bojongsari, Depok. Sebelum memulai usaha, saya bekerja di salah satu rumah sakit di daerah Jakarta Selatan. Saya seorang bidan. Kenapa saya memilih berwirausaha? Karena supaya lebih dekat dengan keluarga, dengan anak-anak. Karena saat saya bekerja, anak saya waktu itu masih kecil-kecil. Saya butuh seorang pengasuh. Jadi saya waktu itu kerja 3 shift. Setiap saya berangkat kerja, anak-anak saya titipkan kepada pengasuh. Kadang-kadang pengasuh nggak selalu ada, kadang dia resign, dia pulang kampung, dia tiba-tiba berhenti, jadi saya benar-benar kerepotan. Akhirnya karena saya sering kerepotan, anak saya 2, akhirnya suami menganjurkan saya untuk berhenti bekerja. Jadi suami aja yang mencari nafkah waktu itu. Akhirnya karena saya sudah biasa bekerja, saya bilang sama suami saya, kalau saya harus berhenti bekerja, saya harus punya penghasilan. Saya nggak mau jadi ibu rumah tangga aja, saya harus punya sesuatu yang bisa saya banggakan. Karena kan saya sudah berhenti bekerja. Akhirnya kami berdiskusi dengan suami, terus akhirnya kami memilih usaha kuliner, usaha makanan. Karena makanan itu lebih mudah penjualannya, karena semua orang kan suka makan, suka cemilan. Akhirnya kami berdiskusi dengan suami menyarankan kami untuk buka usaha kebab. Karena saat itu di 2014 kebab itu belum banyak yang jual, itu banyak banget digemari. Akhirnya bismillah kita mulai cari-cari waktu itu bahan baku. Akhirnya suami modalin saya gerobak kebab untuk berjualan kebab. Tapi saat itu saya belum mau langsung berhenti bekerja. Saya lihat dulu nih kemajuan usaha saya gimana. Karena saya waktu itu masih bekerja, akhirnya saya coba rekrut pegawai untuk menjaga outlet kebab saya. Kemudian saya berjualan di depan minimarket waktu itu. Sekian bulan saya berjualan, yang jaga itu pegawai saya yang jaga ya. Terus ternyata ya penjualannya nggak banyak ya, biasa-biasa aja penjualannya. Terus malah kadang-kadang banyak sepinya. Kadang-kadang malah saya cuma dapat 15.000 sehari. Kadang-kadang malah sampai nggak dapat uang sama sekali. Dimana padahal saya kan harus bayar pegawai, bayar sewa tempat, itu yang saya harus sisihkan dari hasil penjualan. Kalau nggak ada penjualan otomatis saya pasti nombok. Saya tuh setiap bekerja itu saya bikin kebab dulu ya waktu itu.
Saya bikin kebab, sebelum berangkat kerja saya bikin kebab ya, karena saya nggak mau gagal nih di usaha kebab saya nggak mau gagal. Saya masak kebab waktu itu ya, saya gulung kebab, saya panggang, saya bawa ke rumah sakit. Waktu itu saya sih bawanya nggak banyak ya, sekitar 15 sampai 20 kebab itu saya bawa ke rumah sakit. Saya nenteng tuh. Kalau saya masuk pagi, saya subuh-subuh itu saya udah masak kebab tuh. Karena outlet saya sepi ya, jadi mau nggak mau saya harus akalin gimana caranya muter itu, saya bisa bayar pegawai, saya bisa bayar sewa. Akhirnya saya masak kebab, itu dulu saya bawa kebab ke rumah sakit, karena saya bekerja di rumah sakit. Saya tawarkan ke teman-teman, dari mulai pintu masuk, saya tawarkan ke unit-unit yang lain ya, seperti ke poliklinik, ke ruang perawatan, semua. Karena rumah sakit saya waktu itu 3 lantai, saya tawarkan sampai dari lantai 1 sampai ke lantai 3, itu saya masuk ke setiap unit, ke teman-teman semua saya jajakan, saya tenteng, saya bawa-bawa. Udah pokoknya yang penting usaha saya tetap jalan. Terus gitu, kalau nggak habis ya udah saya titip di kantin rumah sakit. Jadi ya sambil jualan, sambil bekerja, kepikiran juga tuh, nih habis nggak ya kebab saya di kantin, habis nggak ya? Kayak gitu. Kalau habis ya alhamdulillah, kalau nggak habis ya berarti itu sisa kebab ya saya bawa pulang lagi, saya makan di rumah gitu. Waktu kami memulai usaha kebab, kita kan sama-sama nggak tahu ya, karena kan saya bukan franchise waktu itu ya. Jadi saya bersama suami itu benar-benar belajar sendiri. Jadi waktu itu kita datengin itu outlet kebab, kita datengin. Waktu itu saya lihat bagaimana cara penyajiannya, bagaimana cara masak dagingnya, bagaimana cara memberi saus dan lain-lainnya. Terus kemudian kita praktekkan, saya beli bahan baku waktu itu sedikit, saya praktekkan bersama suami di rumah, saya masak, saya cobain bersama suami. Terus akhirnya kita berdua dengan suami mencoba, kira-kira ini kurang apa gitu. Terus akhirnya setelah kita menemukan rasa yang pas, yang cocok, baru kita mulai beli bahan baku lebih banyak dan beli gerobak kebab. Akhirnya setelah beberapa bulan ya, waktu itu hampir setahun saya jualan kebab outlet yang penghasilannya nggak banyak, malah sedikit banget itu. Akhirnya udah gitu anak-anak yang memang harus saya asuh sendiri, karena waktu itu saya udah nggak tega ngeliat anak-anak ya, karena setiap saya mau berangkat kerja itu anak pertama saya dia selalu nangis, dia selalu ketakutan. Saya tinggal kerja, akhirnya aduh saya kayaknya nggak bisa nih terus-terusan begini. Ya udahlah, akhirnya saya bilang sama suami, anak-anak selalu ketakutan setiap saya mau berangkat kerja. Akhirnya suami bilang, ya udah kamu fokus aja jualan, kamu fokus ngurus anak-anak, udah berhenti, udah nggak usah kerja lagi. Ya udah, akhirnya saya menuruti saran suami, bismillah saya berhenti bekerja. Kemudian saya mulai fokus di usaha kebab saya sambil mengurus anak-anak di rumah. Saya sambil terus berdoa terus minta jalan sama Allah supaya kebab saya bisa berkembang. Gimana caranya supaya kebab saya bisa berjualan kebab banyak dalam sehari tanpa saya harus punya banyak outlet. Saya minta petunjuk sama Allah, saya selalu berdoa sama Allah gimana supaya dimudahkan saya berjualan. Saya nggak mau gagal karena kan profesi saya bidan waktu itu. Akhirnya saya berhenti, ya ada aja omongan, bidan ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga juga, bidan kok jualan. Akhirnya saya nggak mau, saya harus bisa nih, saya harus berhasil, saya harus nunjukin nih ke orang-orang kalau jualan itu juga bisa berhasil. Akhirnya ya udah saya mohon terus sama Allah, ya Allah beri petunjuk supaya saya bisa jualan kebab dalam jumlah yang banyak ya Allah. Alhamdulillah. Waktu itu saya terpikir untuk membuat kebab frozen di situ. Saya buat kebab frozen waktu itu karena saya lihat kayaknya konsumen kayaknya sekarang ini lebih minatnya yang praktis ya. Mereka lebih suka nyetok makanan di rumah. Akhirnya saya coba.
Saya riset sendiri waktu itu. Saya buat beberapa sampel ya untuk ketahanan kebab saya di luar, kemudian di sealer, lalu di freezer. Saya coba itu setiap hari. Hari pertama saya masak, rasanya gimana. Hari kedua sampai 7 hari. Begitu pula yang di sealer dan yang di frozen. Kira-kira kurang lebih 1 bulan saya riset. Akhirnya sampai saya tahu ketahanan produk saya, rasanya bagaimana bila disimpan agak lama. Akhirnya saya mulai membuat kebab frozen. Beberapa box waktu itu ya belum banyak, saya buat kebab frozen. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan lagi, Allah buka jalan. Saya dipertemukan dengan teman saya yang waktu itu dia sudah berjualan frozen lebih dulu. Dia mengenalkan saya kepada agen dan reseller. Dari situ setelah teman saya memperkenalkan produk saya, mulai banyak berdatangan orderan. Waktu itu saya bikin kebab frozen, akhirnya saya di rumah bikin sambil mengurus anak-anak. Akhirnya outlet kebab saya tutup karena dari segi pendapatan juga sangat sedikit sekali dan permintaan akan kebab frozen itu mulai banyak. Akhirnya makin hari permintaan semakin meningkat, saya harus menambah jumlah pegawai. Akhirnya itu saya nambah jumlah pegawai, waktu itu sekitar 6 orang ya pegawai saya. Saya bikin waktu itu di rumah, saya bikin full, jadi di rumah, di ruang tamu sampai ke dapur itu full yang kerja gulung kebab, bikin kebab. Karena orderan tiap hari itu banyak, alhamdulillah datang terus orderan. Alhamdulillah berjalan terus, alhamdulillah sampai 2 tahun kemudian, alhamdulillah dalam 1 bulan saya bisa jualan kebab itu sampai 100 juta pendapatan itu di puncaknya. Alhamdulillah dalam 2 tahun saya bisa pindah produksi yang tadinya di rumah, gabung dengan rumah tinggal, akhirnya saya bisa punya tempat usaha produksi sendiri. Dari tempat usaha produksi ini saya mulai mengurus perizinan seperti BPOM, halalnya saya urus, dan saya juga berinovasi membuat produk-produk yang lainnya. Saya lihat pasar waktu itu sedang ramai apa. Waktu itu saya coba buat takoyaki di frozen. Saya berinovasi terus. Saya buat waktu itu mojreng, mozzarella goreng, kemudian berkembang lagi. Makanan kekinian Korean food, ada kondok, hotang, dan mozzarella itu saya buat semuanya versinya frozen. Alhamdulillah minatnya lumayan, berjalan sampai sekarang. Produk kebab kami itu sudah bersertifikat BPOM, halal, dan bahan baku yang kami pakai itu yang premium, sehingga menghasilkan kebab yang rasanya lebih enak dari yang lain, dan kebersihan selalu kita jaga. Dan kebab kami juga kita hampir setiap hari kita produksi. Jadi meskipun kebab frozen tapi selalu fresh karena setiap hari kita produksi. Sukanya pasti kalau produk kita laku di pasaran, diterima konsumen, omset meningkat, itu pasti suka banget. Dukanya ya kadang penjualan kan, jualan kita nggak selalu rame. Kadang ada turunnya, tapi kita harus selalu semangat ya, karena ingat Allah pasti sudah kasih rezeki buat kita jangan patah semangat. Pernah juga ya beberapa reseller yang tiba-tiba menghilang, dia padahal sudah kerjasama baik dengan kita, tiba-tiba kontaknya hilang. Sudah ya lebih dari 3 reseller lah yang nggak bayar gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, nanti juga akan ada balasannya sendiri.
Alhamdulillah pemasaran kami dibantu agen dan reseller. Jadi melalui agen dan reseller, produk kami sudah dipasarkan ke berbagai pulau Jawa. Itu ke Surabaya, Semarang, Jogja, udah banyak, udah tersebar di Pulau Jawa. Kemudian di luar pulau juga, seperti di Palembang, Lampung, bahkan sampai ke Kalimantan, ke Sulawesi juga sudah kita pasarkan ke sana. Jangan takut memulai usaha. Apapun, sekecil apapun usaha yang kita jalani, insya Allah kalau kita niat dengan sungguh-sungguh, usaha kita, berdoa jangan lupa, insya Allah Allah beri jalan. Jangan lupa usaha itu jangan kita campur keuangan pribadi dan usaha. Jadi kalau kita campur, otomatis nanti begitu pada saat kita butuh modal usaha, nanti kadang-kadang suka kepake itu. Jadi waktu pengalaman saya buka outlet, meskipun waktu itu outletnya sepi, tapi saya bisa selalu menutupi untuk bayar pegawai dan sewa tempat, karena setiap hari itu saya sisihkan untuk gaji pegawai dan untuk sewa outlet. Dan kalaupun sepi, nggak ada pendapatan keuangan, ya saya lakukan dengan cara saya menjajakan keliling ke tempat kerja saya. Waktu itu saya jajakan keliling kebab saya, jadi setiap hari harus ada pemasukan. Dan jangan lupa itu dipisah-pisah antara untuk uang pegawai, uang sewa, uang bahan baku, itu nggak boleh diganggu gugat. Jadi harus terpisah dari keuangan pribadi. Waktu awal-awal itu di tahun 2016 itu kan belum ada pendampingan ya. Jadi saya tuh waktu itu saya pengen produk saya itu konsumen lebih percaya sama produk saya, yakin sama produk saya. Kalau dengan punya BPOM, otomatis kan tahu kalau produksinya itu sudah sesuai, sudah mendapat sertifikat kelayakan pangan. Insya Allah masyarakat konsumen lebih percaya. Untuk pemasaran, kalau sudah ada BPOM itu lebih mudah. Misalkan kita mau memasarkan ke supermarket, ke pasar modern ya, itu lebih bisa masuk. Kalau nggak ada perizinan, otomatis kita nggak bisa memasarkan lebih luas lagi. Apalagi sampai ke luar kota, luar pulau, itu pasti sulit diterima. Kalau dengan adanya perizinan, insya Allah konsumen akan lebih percaya sama produk kita. Waktu itu karena saya kepengen banget produk saya tuh punya BPOM, harus ada BPOM-nya. Waktu itu kan nggak seperti sekarang ya, sekarang kan sudah banyak pendampingan, jadi saya tuh datangin ke BPOM pusatnya. Saya datang ke BPOM pusat waktu itu di daerah Senen, saya minta pengarahan, apa yang harus saya lakukan pertama kali. Setelah saya dapat poin-poinnya, apa aja yang saya harus kerjakan, kemudian saya lakukan tuh di tempat produksi saya. Kemudian setelah semuanya sudah, saya disurvei ke tempat produksi. Setelah disurvei, jadi apa yang layout rumah produksi saya diatur sama BPOM. Seperti waktu itu kamar mandi saya kan masih di dalam. Kamar mandi harus di luar, saya pindahkan keluar, lokasi harus ada ruang antara ruang antara pegawai sebelum masuk ke ruang produksi, harus ada ruang istirahat pegawai, harus ada ruang bahan baku, semua harus terpisah. Alhamdulillah dengan kunjungan itu saya udah lebih bagus lagi menata ruang produksi saya waktu itu. Untuk teman-teman yang mau bergabung menjadi agen dan reseller kami, silahkan hubungi kami, bisa melalui IG kami di Zarin Kebab. Silahkan, kami sangat terbuka dan persyaratannya sangat mudah, tidak memberatkan. Kita sama-sama, kita berjalan bersama, insya Allah kita saling menguntungkan. Kita harus berani memulai, jangan takut memulai usaha. Sekecil apapun usaha yang kita jalani, insya Allah kalau kita niat dengan sungguh-sungguh,
berdoa dan berusaha, insya Allah Allah mudahkan. Jangan putus asa, semangat terus.